Penetapan Hakim Rudi Suparmono sebagai tersangka menambah panjang daftar hakim yang tersesat di jalan nista. Hakim Rudi Suparmono menjadi tersangka Kejaksaan Agung dalam dugaan suap pengurusan vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan berat hingga menewaskan Dini Sera. Rudi diduga turut menerima uang suap untuk vonis bebas Ronald Tanur hingga $63.000 Singapura atau berkisar 750 juta rupiah. Sebelumnya, penyidik Kejagung menggeledah 2 rumah Rudi di Jakarta dan Palembang. Penyidik menemukan barang bukti uang pecahan rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika Serikat dengan total nilai mencapai 21 miliar rupiah. Kejagung juga sudah menetapkan 3 kolega Rudi sebagai tersangka, yaitu Hakim Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Ketiganya tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kuasa hukum Dini Sera Afriyanti mengungkap sudah sejak awal mencurigai adanya keterlibatan ex-ketua Pengadilan Surabaya dalam mengatur vonis bebas Ronald Tanur. Kasus itu dinilai semakin memperjelas adanya mafia peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dini Sera Afriyanti tewas usai mengalami penganiayaan berat oleh Ronald Tanur. Para pendiri bangsa mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum karena hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Republik Indonesia diciptakan para pendirinya untuk mewujudkan keadilan bagi rakyatnya. Namun, menurut lembaga World Justice Project, supremasi hukum Indonesia pada 2023 berada pada ranking 66 dari 142 negara di dunia. Pemirsa, penangkapan Hakim Rudi Suparmono dalam kasus dugaan suap jual beli vonis bebas kasus Ronald Tanur menunjukkan bahwa mafia peradilan masih ada. Konstruksi kasus ini berawal dari Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, yang berupaya membebaskan anaknya yang terjerat kasus penganiayaan hingga tewas. Meriska meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara anaknya pada Januari 2024. Lisa meminta bantuan pejabat Mahkamah Agung bernama Zar Frikar untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Saat itu kasus Ronald masih tahap penyidikan. Nah, pemirsa, pada Maret 2024, Lisa kemudian bertemu dengan Rudi Suparmono. Nah, dalam pertemuan itu, Rudi mengungkap susunan hakim dalam sidang Ronald Tanur, yaitu Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Rudi kemudian mengikuti permintaan Lisa untuk menetapkan Erintua sebagai Ketua Majelis Hakim, dan 12 hari setelah perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pada 1 Juni 2024, Lisa kemudian menyerahkan uang sebesar $140.000 Singapura kepada Erintua di Bandara Ahmad Yani Semarang. Erintua mengambil $38.000. Sisanya diberikan kepada Mangapul dan Heru, masing-masing mendapatkan $36.000 serta Rudi $20.000. Pada 29 Juni 2024 kemudian Lisa kembali menyerahkan uang sebesar $48.000 Singapura. Nah, kemudian pada 28 Juli 2024 Erintua, Mangapul, dan juga Heru memberi vonis bebas kepada Ronald Tanur, anak seorang anggota DPR. Rasa keadilan masyarakat tentu sangat terusik hingga membanjiri Pengadilan Negeri Surabaya dengan karangan bunga duka cita. Sejumlah elemen masyarakat pun juga melakukan aksi tabur bunga hingga unjuk rasa. Nah, pemirsa, kuasa hukum Dini Sera Afriyanti yang menjadi korban penganiayaan Ronald Tanur menyatakan bahwa sudah sejak awal mengendus aroma busuk dalam vonis bebas Ronald Tanur. Yang memang dari awal kami curigai terlibat dalam pengkondisian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Karena memang kita ketahui dalam memutus perkara 3 majelis hakim tersebut tidak mungkin berdiri sendiri. Dan termasuk dalam penunjukan terhadap 3 majelis hakim, kami sudah mencurigai dari awal bahwasanya di sana juga ada peran-peran serta dari pimpinan tertinggi di Pengadilan Negeri Surabaya, karena sejak awal dari aksi-aksi yang kami lakukan di sana dalam mengawal kasus ini, kami sudah mendapatkan kejanggalan bagaimana proses persidangan terhadap kasus ini berjalan tidak berimbang. Begitu. Pemirsa, besarnya sorotan publik membuat Komisi Yudisial membentuk
tim investigasi untuk memeriksa hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Pada 26 Agustus 2024, kemudian KY merekomendasikan pemecatan tetap terhadap 3 hakim dalam sidang Ronald. Namun rekomendasi itu tidak disikapi oleh Mahkamah Agung. Kemudian pada 23 Oktober 2024, Kejaksaan Agung menangkap Lisa Rahmat dan 3 hakim yang terlibat sidang Ronald Tanur terkait dengan dugaan suap. Saat menggeledah rumah Lisa, penyidik Kejaksaan Agung kemudian menemukan sejumlah uang dolar Amerika Serikat yang diberi tanda tulisan buat kasasi. Nah, sebelumnya Mahkamah Agung memutuskan kasasi terhadap Ronald Tanur dengan vonis 5 tahun penjara. Pada 28 Oktober 2024, Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa hakim kasasi Ronald Tanur. Hasilnya pemirsa, terungkap bahwa Lisa Rahmat meminta Zarof mengupayakan agar hakim Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasi. Lisa pula lah menjanjikan uang 5 miliar rupiah untuk para hakim dan 1 miliar rupiah untuk Zarof Rikar. Namun MA memutuskan 3 hakim kasasi Ronald Tanur tidak melanggar etik. Nah, pengusutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur juga menjerat Zarof Rikar yang telah pensiun dari Mahkamah Agung. Saat menggeledah rumahnya, penyidik Kejaksaan Agung menemukan logam mulia seberat 51 kilogram. Nah, pemirsa, ada pula uang tunai miliaran rupiah dan sejumlah mata uang lainnya yang bila ditotal ini mencapai 920 miliar rupiah. Zarof mengaku harta tersebut merupakan hasil pengurusan perkara. Pada Selasa pekan ini, Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan. Kita ternyata menemukan lebih. Kemudian atas dasar penggeledahan itu, kita ternyata menemukan lebih dari apa yang diduga diterima. Untuk itu kelebihan uang ini nanti akan kita dalami. Dari mana uang ini berasal? Om Sion, yuk. Gimana handphone ke Om Sion? Mohon apa? Waduh, bersesita Pak. Bersesita belum? Pemirsa, pengawasan dan pembinaan hakim merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung. Sejak 2003, Mahkamah Agung sebenarnya telah menerbitkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 hingga 2030. Isinya ini merangkum sejumlah pedoman dan kode etik bagi insan pengadilan. Tujuannya untuk mewujudkan visi court excellence. Namun sejak 2010 pula, makin banyak hakim terjerat korupsi. Nah, pemirsa, di lingkungan Mahkamah Agung sedikitnya ada 2 hakim agung yang diputus bersalah dalam kasus suap. Sudrajat Dimyati adalah hakim agung pertama yang menjadi tersangka KPK karena menerima suap pengurusan perkara kasasi pilot KSP Intidana. Kedua yaitu Hakim Agung Ghazal Basaleh yang divonis 10 tahun penjara dalam kasus gratifikasi. Nah, pemirsa, sedangkan di lingkungan Mahkamah Konstitusi sedikitnya 2 hakim juga terjerat kasus suap. Pertama, Ketua MK Akil Mokhtar. Dan kemudian pemirsa, yang terbaru pekan ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hakim MK Ridwan Mansur terkait kasus korupsi mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan. Ridwan ini merupakan Hakim MK dari unsur yudikatif yang sebelumnya menjabat Panitera Mahkamah Agung. Penyebutan yang mulia adalah penghormatan kepada sosok hakim yang dipercaya para pencari keadilan. Hakim juga kerap disebut wakil Tuhan di dunia karena kekuasaan dan kewenangannya memutus perkara dapat menentukan hidup atau matinya seorang terdakwa. Sayangnya pemirsa, beberapa wakil Tuhan di bumi tidak dapat melepaskan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Mereka melakukan tindakan tidak terpuji dan akhirnya menjadi penghuni bui. Mencari keadilan di bumi Pancasila terkadang memang menyesakkan dada. Hukum tajam ke bawah, masyarakat mendambakan peradilan yang berwibawa, yaitu peradilan yang menghasilkan putusan adil sesuai aturan hukum dan bermanfaat untuk rakyat.
Dan pemirsa, pengusutan kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto terus bergulir. Muncul narasi pengusutan kental nuansa politisasi. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial X dengan pertanyaan, apakah pejabat negara atau elit politik boleh diistimewakan bila terlibat kasus hukum? 56 responden menjawab tidak. Nah, Top Report akan menyajikan laporan lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.